Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah taala berikan kita dapat berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan menghadiri majelis ilmu yang ini semuanya jamaah rahmati Allah merupakan nikmat dan karunia dari Allah, hidayah dari Allah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laulallah mahtadaina wala sallaina wala sumna. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan mendapatkan hidayah. Kalau bukan karena Allah, niscaya kita tidak akan dapat mengerjakan salat seperti sekarang ini kita dapat salat. Kalau bukan karena Allah, niscaya kita tidak mungkin dapat berpuasa, dan seluruh amal soleh yang dapat kita lakukan semuanya adalah karena nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, karena kemudahan dari Allah taala. Maka ini harus kita syukuri. Alhamdulillah, syukur dengan hati kita, syukur dengan lisan kita, dan syukur dengan amal jawarih, amal perbuatan kita. Kemudian tak lupa salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kemudian tak lupa pula kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus DKM Masjid Hidayatullah yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk dapat berbagi, untuk dapat saling memberikan nasihat dan dapat mengaplikasikan atau menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Hendaklah kalian saling memberikan nasihat dalam kebenaran, memberikan nasihat pada kesabaran. Jazakumullah khairan. Semoga Allah wa taala berikan balasan yang besar kepada DKM Masjid dan kepada seluruh pihak yang ikut berta'awun dalam kegiatan ini. Amin Allahumma amin. Di atas muka bumi ini pasti dia mencari apa? Mencari kebahagiaan. Akan tapi manusia berbeda-beda dalam mencari kebahagiaan ini. Mereka berbeda dalam mencarinya berdasarkan dengan kadar keilmuan yang ada pada diri mereka, berdasarkan dengan pandangan mereka terhadap dunia ini. Ada orang yang mencari kebahagiaan dengan mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya, dari pagi, siang, sore hingga malam hari, habis waktunya untuk mencari dunia, mencari harta. Dia berjuang untuk mendapatkannya. Kenapa? Karena yang dia ketahui bahwasanya kunci kebahagiaan adalah dengan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Maka kita katakan anggapan seperti ini adalah anggapan yang kurang tepat. Kenapa? Karena jika seandainya banyaknya harta merupakan dasar kebahagiaan seseorang, keberhasilan seseorang, maka Qarun adalah orang yang paling bahagia.
Namun jawabannya Qarun bukan orang yang paling bahagia. Sebagian manusia yang lainnya, mereka beranggapan bahwasanya kebahagiaan itu akan didapat dengan apa? Dengan tingginya jabatan. Dia kejar jabatan tersebut. Setiap harinya, dari pagi hingga malam hari, dia upayakan untuk mendapatkan jabatan yang tinggi, untuk mendapatkan kekuasaan. Harapannya adalah dia mendapatkan kebahagiaan. Namun ini juga kurang tepat, karena betapa banyak orang yang dia telah memiliki jabatan, memiliki kekuasaan, menjadikan dirinya jauh dari Allah Taala. Dan kita lihat bagaimana Fir'aun, seorang yang memiliki kekuasaan yang besar, ternyata dibinasakan oleh Allah Taala. Sebagian manusia yang lainnya, mereka memandang kebahagiaan itu adalah dengan popularitas. Dia cari siang dan malamnya, dia bekerja, dia berusaha agar dapat populer, dapat dikenal oleh manusia. Namun kita katakan ini juga bukan kunci dari kebahagiaan yang hakiki, yang sesungguhnya. Karena betapa banyak manusia yang dia sudah terkenal, ternyata dia mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Tidak ada privasi, mau keluar rumah saja susah, banyak orang yang datangi. Jamaah rahmati Allah Taala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Taala berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Ketahuilah bahwasanya kebahagiaan yang hakiki terdapat pada ilmu syar'i. Orang akan bahagia dalam menjalani kehidupannya di dunia dan di akhirat apabila dia mendapatkan, dikaruniakan oleh Allah Taala ilmu agama. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Demi masa, kata Allah Ta'ala, sungguh manusia berada dalam kerugian. Semua manusia rugi, jamaah rahmat Allah Ta'ala. Semuanya merugi. Kemudian dikecualikan oleh Allah Ta'ala, illa alladzina amanu. Yang pertama adalah orang yang beriman, wa amilus salihat. Kemudian orang yang melakukan amal soleh, wa tawassaw bil haqqi. Kemudian saling berwasiat terhadap kebenaran, wa tawassaw bis sabri. Kemudian saling berwasiat, saling mengingatkan terhadap kesabaran. Dan ketahuilah jamaah rahmati Allah Ta'ala, barakallahu fiyya fikum, semoga Allah memberkahi ana dan antum semuanya. Semua ini yang menjadikan seseorang keluar dari kerugian. Yang pertama adalah iman, amal soleh, saling mengingatkan dalam kebenaran, saling mengingatkan dalam kesabaran. Dasarnya pokoknya adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Orang tidak akan mungkin bisa beriman jika dia tidak berilmu. Orang tidak akan bisa melakukan amal soleh jika dia tidak memiliki ilmu. Orang tidak akan bisa saling memberikan nasihat jika dia tidak berilmu.
Seorang tidak akan bisa memberikan nasihat untuk bersabar melainkan dengan ilmu. Oleh sebab itu Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meminta sesuatu melainkan ditambahnya ilmu. Rasulullah tidak pernah minta ditambah sesuatu kecuali ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Pada pagi dan sore hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang manfaat, rizki yang baik dan amal yang diterima. Nabi SAW minta ilmu. Bahkan dalam hadisnya Nabi SAW dengan tegas mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, kata Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menuntut ilmu, ilmu agama, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan memudahkan jalan baginya untuk masuk ke dalam surga. Jamaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, semoga Allah ta'ala berikan kepada ana dan kepada antum semua hidayah. Banyak jalan untuk masuk ke dalam surga. Salat merupakan jalan untuk masuk ke dalam surga. Puasa jalan untuk masuk ke dalam surga. Sedekah jalan untuk masuk ke dalam surga. Umroh, haji, birrul walidain, semuanya adalah jalan untuk dapat masuk ke dalam surga. Tapi kenapa Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan jalan untuk masuk ke surga adalah menuntut ilmu? Maka dijelaskan oleh para ulama, hal ini dikarenakan menuntut ilmu ini merupakan kuncinya, kunci dari setiap amal soleh tersebut. Agar amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba, solatnya, puasanya, zakatnya, umrohnya, hajinya, baktinya dia kepada kedua orang tua, agar diterima oleh Allah Taala, butuh ilmu, ilmu agama, ilmu yang benar. Makanya Nabi SAW juga mengatakan, talibul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, wajib. Jamaah rahmati Allah Taala, menuntut ilmu agama. Betapa banyak orang yang dia pintar dalam urusan dunia, tinggi sekolahnya, mahir dalam urusan dunia, tapi bodoh dalam masalah agama. Tidak memiliki bekal agama, bekal ilmu agama. Dan kita lihat bagaimana celakanya manusia sewaktu tidak memiliki ilmu agama. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW mengabarkan tentang 3 golongan manusia yang pertama kali nanti akan dihisab pada hari kiamat. Yang pertama adalah seorang yang dia berjihad, orang yang mati syahid. Didatangkan orang ini kepada Allah Taala. Rasulullah SAW kabarkan orang ini dihadirkan di hadapan Allah Taala, ditanyakan tentang amal solehnya. Dia katakan dia telah berjihad di jalan Allah Taala, kemudian dia mati syahid. Kemudian Allah Taala katakan, kazabta, engkau dusta, bohong.
engkau berperang, berjihad adalah agar engkau dikatakan sebagai pemberani, dikatakan sebagai pejuang, orang yang jago, bukan karena Allah Taala. Apa dampaknya jamaah rahmati Allah Taala? Allah perintahkan malaikat untuk menyeret orang ini, dicampakkan ke dalam neraka. Kelompok yang kedua, rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamah wa qara'a al-Qur'an. Seorang yang dia belajar ilmu dan mengajarkannya, wa qara'a al-Qur'an, dan dia membaca Al-Qur'an. Dihadirkan orang ini, ditunjukkan oleh Allah Taala amalan dia di dunia, amalan yang luar biasa. Belajar, kemudian membaca Al-Quran. Dia katakan, aku lakukan ini karena engkau ya Allah. Allah Ta'ala katakan, kadzabta, engkau dusta, wa qad qil, engkau memang telah mendapatkannya di dunia. Di dunia jamaah rahmati Allah Taala, orang telah menyebutnya sebagai seorang alim, prasangka manusia, padahal hakikatnya dia adalah orang jahil. Manusia menyebutnya sebagai qari, pembaca Al-Quran. Wa qad qil, telah diakui oleh manusia, dikenal oleh manusia. Manusia bisa mereka tipu. Akan tapi Allah Taala mengetahui apa yang ada dalam hatinya. Allah Ta'ala katakan, engkau belajar karena ingin disebut dengan orang alim, dan engkau membaca Quran agar disebut manusia sebagai qari, ingin dipuji manusia. Akhirnya orang ini pun diseret oleh malaikat Allah, dicampakkan ke dalam neraka. Kemudian yang ketiga, seseorang yang dia rajin bersedekah, tidaklah ada satupun peluang untuk sedekah melainkan dia sedekah. Dia katakan, aku lakukan ini untuk engkau ya Allah. Akan tapi Allah katakan, kadzabta, engkau dusta, wa qad qil. Nah, manusia telah mengira dapat engkau akali. Manusia mengira engkau, mengatakan engkau adalah seorang dermawan, tapi Allah Ta'ala maha mengetahui engkau berderma, berinfak agar dikatakan seorang dermawan, bukan untuk Allah Ta'ala. Akhirnya orang ini pun diseret oleh malaikat, dicampakkan ke dalam neraka. Jamaah yang dirahmati Allah, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah Ta'ala berikan hidayah bagi kita semua. Tentu hadis ini menjadi cambuk bagi kita semuanya, menjadi peringatan bagi kita semuanya. Untuk apa? Untuk belajar yang benar, agar kita tidak salah. Apa yang menjadikan ketiga kelompok ini, ketiga orang ini tadi, dengan amalan yang luar biasa, dengan jihadnya, dengan menuntut ilmunya, dengan baca Qur'annya, dengan sedekahnya, ternyata dia binasa. Karena apa? Karena kebodohannya dalam beramal. Dia tidak ikhlas dalam beramal. Padahal Allah Taala katakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kalian diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan ibadah kalian kepadaku, kata Allah Taala. Dia tidak ikhlas dalam beribadah,
dia riya, dia palingkan ibadah tersebut yang harusnya hanya untuk Allah, dia berikan juga kepada selain Allah. Orang ini jahil dalam beramal, tidak ada ikhlasnya. Makanya dengan amalan yang luar biasa tadi, namun tidak dibekali dengan ilmu syar'i, dicampakkan orang ini ke dalam neraka Allah Taala. Inilah pentingnya belajar ilmu agama. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalan baginya untuk masuk surga. Seorang yang dia sholat, dia membaca Al-Quran dan tidak diterima sholat seorang apabila di sana tidak dibacakan padanya Fatihatul Kitab, surah Al-Fatihah. Kita lihat bagaimana dikarenakan kebodohan seseorang, sewaktu dia salah dalam membaca surah Al-Fatihah, yang didapati adalah terdapat perubahan dalam makna ayat tersebut. Dalam firman Allah Taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami beribadah dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Ini dibawakan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dibawakan oleh Ibnu Katsir karena banyak kesalahan ini terjadi pada manusia. Mereka salah dalam membaca surah Al-Fatihah yang harusnya ada tasdid. Iyyaka, dia baca dengan tanpa tasdid. Iyyaka. Apa dampaknya jamaah rahmati Allah Taala? Sewaktu seseorang membaca dengan tanpa tasdid, iyyaka, bermakna dawu syamsi. Kata Ibnu Katsir, maknanya adalah cahaya matahari atau bisa juga dimutlakkan dengan matahari. Maka sewaktu seorang membaca iyyaka na'budu, hanya kepada matahari kami beribadah. Ibadahnya ditujukan kepada matahari. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada matahari kami mohon pertolongan. Maknanya apa? Syirku billah, menyekutukan Allah. Dia ucapkan kesyirikan. Ucapan kesyirikan ini dalam lisannya sewaktu dia menghadap Allah Taala. Karena apa? Hanya kurang tasdid. Dan betapa banyak kita dapati pada hari ini kaum muslimin yang baca Al-Quran saja belum benar. Padahal titelnya sudah tinggi. Pintar ilmu dunia, bodoh dalam ilmu agama, menyebabkan kesalahan yang sangat fatal pada waktu dia menghadap Allah Taala. Makanya jamaah rahmati Allah Taala, penting bagi kita untuk belajar ilmu agama agar kita dapat mencapai kebahagiaan. Karena seorang pada dasarnya fitrah manusia ini, jamaah rahmati Allah, ini ingin dekat dengan Allah Taala. Dasarnya jiwa manusia ini ingin selalu dekat dengan Allah Taala. Oleh sebab itu, ketika seseorang merasakan peningkatan dalam keimanannya, apa yang dia rasakan? Ketenangan dalam jiwanya. Waktu seorang dekat dengan Allah Taala, waktu imannya sedang meningkat, sedang naik, karena iman yazid wa yankus, iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah. Waktu kita rajin beribadah kepada Allah, bertambah iman itu, dan berkurang dengan maksiat. Sewaktu kita rajin mengerjakan amalan soleh, iman kita meningkat, iman kita sedang tebal-tebalnya, apa yang akan dirasakan oleh jiwa kita?
ketenangan, kebahagiaan. Walaupun pada waktu itu mungkin kita memiliki banyak keterbatasan, baik itu dari sisi harta, dari sisi kekuasaan, tapi sewaktu dia dekat dengan Allah, kebahagiaan yang dia rasakan. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu mengalami kepenatan, Rasulullah katakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salat." Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Rasulullah merasakan kenikmatan ketika salat jamaah rahmat Allah taala. Bahagia. Lihat bagaimana manusia merasakan bahagia sewaktu membaca Al-Quranul Karim. Bahagia hatinya sewaktu dia membacakan ayat-ayat Allah Taala. Lihat bagaimana para ulama merasakan kebahagiaan sewaktu menghadiri majelis ilmu. Raudhatun min riyadil jannah, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati majelis ilmu, apabila kalian melewati Raudhatul Jannah, kalian melewati taman surga, farta'u, maka berhenti. Para sahabat bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, apa itu Raudhatul Jannah, taman-taman surga, raudhah?" Jadi raudhah itu jamaah rahmati Allah taala, ada raudhah yang sifatnya umum, ada yang khas, khusus. Raudhah yang khusus itu yang ada di kota Madinah, di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam ada raudhah. Yang raudhah ini kalau kita mau masuk, antrinya panjang sekali. Antrinya panjang, manusia berlomba-lomba untuk memasukinya. Dan para ulama juga menjelaskan ada raudhah yang sifatnya am. Maka sahabat bertanya, apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah? Maka Rasul SAW mengabarkan, yang dimaksud dengan taman-taman surga adalah majelis zikr, majelis ilmu seperti ini, yang dibacakan padanya ayat Allah, disampaikan padanya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan manusia kepada Allah Taala. Kita mengharap kepada Allah Taala agar Allah Taala berikan keberkahan pada majelis ini. Ini jamaah rahmati Allah Taala adalah dengan apa? Dengan ilmu. Seseorang bisa mengetahui ini tauhid, ini syirik. Dari mana? Dari ilmu. Makanya pada hari ini betapa banyak manusia yang dia jatuh pada kesyirikan, mengerjakan ibadah kepada Allah namun beribadah juga kepada selain Allah, menyembelih untuk Allah, menyembelih juga untuk selain Allah, berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada selain Allah. Apa sebabnya yang menjadi latar belakang yang dia lakukan ini? Sebabnya adalah kejahilan, kebodohan terhadap agama Allah Taala ini. Dia tidak tahu apa itu kesyirikan. Dia tidak mengetahui jalan-jalan kesyirikan, langkah-langkah setan, tidak tahu. Akhirnya dia binasa, hilang kebahagiaannya. Betapa banyak seorang yang mengerjakan amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia memiliki semangat ghirah dalam agama. Dia beribadah tapi ternyata ibadahnya tidak bersesuaian dengan tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan dari kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tertolak. Apa yang menjadi penyebabnya sehingga rela kaum muslimin mengerjakan amalan, capek-capek dia mengerjakannya, keluar harta yang ternyata tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kerjakan. Kenapa? Karena dia tidak tahu agama Allah Taala.
Apa yang menyebabkan manusia pada hari ini dia masih rela untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Taala. Dia makan riba, dia menipu dalam jual belinya. Kemudian dia juga dalam muamalahnya terdapat unsur ghis, penipuan. Tidak lain adalah karena apa? Kejahilan, kebodohan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Jin tidak tahu halal haram, tidak pernah belajar fikih muamalah. Betapa banyak manusia yang dalam rumah tangganya hancur, retak hubungan suami dan istri karena apa? Tidak faham ilmu agama. Dia tidak tahu apa hak yang harus dipenuhi oleh suami kepada istrinya, istri kepada suaminya. Dia tidak mengetahui, tidak memiliki ilmu agama. Akhirnya apa? Rumah tangganya hancur berantakan, jauh dari tuntunan syariat Islam yang sempurna ini. Anak-anaknya berantakan. Kenapa? Tidak dibekali ilmu agama. Dia bekerja, kerjanya berantakan. Tadi kita katakan yang halal haram tidak peduli, dan ini telah diprediksi oleh Nabi SAW, disampaikan oleh Rasul SAW. Rasulullah katakan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalul mar'u bima akhadhal mal amin halal atau min haram. Akan datang suatu masa, kata Nabi SAW, yang pada masa itu manusia tidak akan lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari yang halal atau yang haram. Tidak peduli. Dia hajar semuanya karena kejahilannya, kebodohannya. Padahal Nabi SAW pernah mengatakan, innal lahma nabata minas suhti fannaru aula biha. Sungguh daging yang tumbuh dari harta haram, maka api neraka yang berhak untuk melalapnya, kata Nabi SAW. Jamaah rahmati Allah Taala. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, khalifah Nabi SAW, suatu ketika pernah secara tidak sengaja memasukkan harta haram ke dalam perutnya. Abu Bakar memiliki budak, yang budak ini biasa memberikan hadiah kepada beliau radhiyallahu taala anhu. Sewaktu Abu Bakar makan, barulah dia kabarkan bahwasanya makanan yang tadi dimakan Abu Bakar itu dia dapat dari hasil perdukunan, dan ini adalah harta haram karena perdukunan dilarang dalam agama Islam. Dan Abu Bakar telah telanjur memasukkan makanan ini ke dalam perutnya. Maka lihat jamaah rahmati Allah Taala, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar langsung masukkan tangannya ke dalam mulutnya, berupaya semaksimal mungkin untuk mengeluarkan makanan ini. Tidak bisa Abu Bakar ambilkan air minum banyak-banyak, hingga akhirnya Allah Taala keluarkan makanan tersebut. Melihat ini sahabat pada heran. Wahai Abu Bakar, ini Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq adalah apa? Orang yang telah dijamin surga oleh Allah Taala. Salah satu sahabat yang telah dijamin masuk surga. Ini adalah mertuanya Nabi SAW, sahabat yang menemani Nabi SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, sahabat dekatnya Nabi SAW. Para sahabat heran, wahai Abu Bakar, kok sampai sebegitunya engkau mengeluarkan makanan ini, padahal engkau kan tidak tahu, dan hanya satu suap. Apa kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu? Aku lakukan ini demi Allah karena apa? Karena aku pernah mendengar sabda Nabi SAW, innal lahma nabata minas suhti fannaru aula biha. Sesungguhnya daging yang tumbuh dari harta haram, maka api neraka yang berhak untuk melalapnya. Ini ketakutan seorang alim, takut dengan maksiat. Beda dengan orang fasik, orang yang jahil.
Makanya Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, perbedaan antara orang alim dan orang bodoh dalam memandang maksiat. Orang alim ini memandang maksiat kaljibal, bagaikan dia duduk di bawah gunung yang besar, yang gunung ini sewaktu-waktu bisa menimpa dirinya. Tidak merasa ketenangan dengan adanya maksiat, takut dengan dosa dan maksiat. Ini orang alim yang diberikan Allah Ta'ala ilmu. Adapun orang jahil, orang bodoh, dia memandang dosa dan maksiat kadzubab, bagaikan apa? Lalat yang hinggap di hidungnya. Suatu yang kecil, yang sepele, yang kapan pun bisa dia usir. Apa yang membedakannya jamaah minta Allah Taala? Ilmu. Orang alim tidak akan sembarangan melakukan amalan. Dia takut suatu amal yang kecil yang dia kerjakan ternyata berakibat besar di sisi Allah Taala. Dia khawatir amal ini akan masukkan dia ke dalam neraka Allah. Takut melakukan dosa dan maksiat. Dia jaga lisannya, dia jaga matanya, dia jaga amal perbuatannya. Adapun orang jahil, maka dia sembarangan melakukan dosa dan maksiat. Dia remehkan dosa dan maksiat. Matanya tidak dia jaga, sembarangan melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Lisannya tidak dia jaga, main asal ngomong, asal ucap, sembarangan. Ilmu jamaah rahmat Allah Taala. Maka minta kepada Allah Taala tambahan ilmu. Mohon kepada Allah hidayah agar Allah Ta'ala berikan kepada kita ilmu yang manfaat, yang dengannya akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang penuh barokah ini. Semoga yang sedikit yang kami sampaikan ini dapat manfaat, khususnya bagi diri kami pribadi dan bagi jamaah semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.